menyiapkan atau engkau siapkan an-nubala, an-nubala yang diperlukan untuk bersuci. An-nubala ini jamak dari kalimat jamak dari kalimat nablah. Nablah itu mithlu ghuruf. Ghuruf itu seperti gayung, ya, seperti gayung yang diisikan air, seperti itu. Dan sepatutnya untuk engkau menyiapkan atau untuk engkau siapkan an-nubala yang diperlukan untuk bersuci qabla qada'il hajati, sebelum engkau qada'il hajah, ya, sebelum engkau membuang hajat, ya, sebelum engkau memenuhi hajat atau menunaikan hajat. Kemudian wa alla tastanjiya bil ma'i, wa alla tastanjiya, dan hendaknya engkau juga la tastanjiya, dan hendaknya juga untuk tidak, dan hendaknya juga untuk tidak istinja atau cebok, dan hendaknya juga untuk tidak istinja atau cebok bilma'i, dengan air, bilma'i, dengan air, fi mawdi'i qada'il hajati, di tempat menunaikan hajat, fi mawdi'i qada'il hajati, di tempat menunaikan hajat. Wa antastabri'a minal bawli bitanahnuhi wa nasri thalathan, wa antastabri'a, dan hendaknya engkau menuntaskan, wa antastabri'a, dan hendaknya engkau menuntaskan minal bawli, dari kencing, dan hendaknya engkau menuntaskan minal bawli, dari kencing, bitanahnuh, dengan berdehem. Bitanahnuh, dengan berdehem, wanatr, dan juga berdehem sambil gitu meniriskan salasan sebanyak 3 kali. Wa bi imrar yadil yusra, wa bi imrar yadil yusra, dengan menjalankan tangan kiri, ala asfalil ghadini, di atau dari bawah batang kemaluan, dari bawah batang kemaluan. Wa in kunta fi sahara, dan jika adanya engkau, wa in kunta, dan jika adanya engkau fi sahara,
di padang pasir atau tempat terbuka. Wa in kunta, dan jika adanya engkau fi sahra'i, di padang pasir atau tempat terbuka, fab'ud, maka jauhi olehmu, fab'ud, maka jauhi olehmu an uyunin nazirin, dari pandangan orang-orang yang melihat, dari pandangan orang-orang yang melihat, dari pandangan orang-orang yang melihat. Wastatir, dan halangi, wastatir, dan halangi, bisyai'in, dengan sesuatu, dan halangi bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, jika engkau dapati, in wajadtahu, jika engkau dapati, jika engkau dapati, wala takshif aurataka, wala takshif, dan jangan engkau buka atau engkau singkap, aurataka, akan auratmu, dan jangan engkau singkap atau engkau buka akan auratmu, qabla intihai, sebelum sampai, qabla intihai, sebelum sampai, ila mawdi'il julusi, ke tempat duduk, ke tempat duduk. Kita sekarang masih di dalam membahas tentang adab-adab di dalam kita qadil hajah atau menunaikan hajat. Ketika kita masuk ke kamar mandi, dan yang dilakukan di kamar mandi di saat kita menunaikan hajat, digambarkan oleh beliau Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa arda. Yang ini merupakan perintah dan juga anjuran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya kita bisa meniru dan kita bisa melakukannya sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti dimanapun dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kita junjung tinggi adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita di kamar mandi pun contohkan adab kita, bagaimana caranya memiliki tata krama, adab yang baik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa arda, sepatutnya bagi kita sebelum kita menunaikan hajat, ya, siapkan dulu hal-hal yang menjadi alat untuk kita bersuci. Sekali lagi, sebelum kita buang air kecil atau buang air besar, maka pastikan dulu, ya, hal-hal yang membuat hal-hal yang menjadi alat untuk kita bersuci sudah ada semuanya, ya. Kalau di zaman sekarang sudah lebih mudah, ya, ketimbang di zaman dulu yang memang dulu belum ada kamar mandi yang khusus, ya. Kalau dulu kan kamar mandinya satu untuk rame-rame, gitu ya. Bicara tahun 70-an ke bawah, ya, itu kamar mandi di setiap rumah bisa dipastikan nggak ada kamar mandi, ya. Jadi kalau mau buang hajat itu, maka di tempat umum
yang itu merupakan milik bersama, ya, seperti jamban gitu ya, yang di atasnya empang gitu. Nah, itu jadi milik bersama. Nah, kalau semisal keadaan seperti itu, ya, sekali lagi keadaannya seperti itu, bicaranya keadaannya seperti itu. Ya. Misal kita main ke daerah orang yang memang masih dalam kondisi yang memang kamar mandinya itu nggak dimiliki oleh setiap rumah, ya, umumnya kamar mandi itu sifatnya untuk umum, ya, maka pastikan sebelum kita untuk ke kamar mandi untuk kita menunaikan hajat, pastikan dulu alat-alat yang kita butuhkan untuk kita bersuci sudah kita siapkan. Jadi sekali lagi siapkan dulu. Kalau memang kita mau buang air besar di jamban, siapin dulu airnya. Jangan langsung nongkrong aja. Pas habis nongkrong airnya nggak ada, itu gimana ceritanya begitu? Ya. Nah, bagian dari adabnya, ya jangan sampai kita nggak menyiapkan sebelum kita menunaikan hajat. Jadi siapin dulu yang menjadi keperluan kita, yang menjadi keperluan untuk kita menunaikan hajat disiapkan terlebih dahulu. Lalu kemudian juga bagian dari adab kita adalah wa alla tastanjiya bil ma' fi mawdi'i qada'il hajah. Dan jangan kita cebok, ya, jangan kita istinja di tempat, ya, di mana kita buang hajat, gitu. Jadi misalnya kita buang hajat kencing atau kita buang air besar, ya, di satu tempat. Nah, ceboknya jangan di situ juga, bergeser sedikit, gitu, ya, bergeser sedikit, seperti itu. Kalau istinjanya kita menggunakan air, kenapa? Biar nggak ada cipratan dari kita cebok tersebut yang mengenai diri kita, ya. Kalau seandainya ada cipratan air dari kita cebok gitu, terus di bawah kita masih ada najis tadi yang sudah kita keluarkan, kemudian dengan sebab air yang kita gunakan untuk cebok atau istinja itu mengenai najis tadi, lalu menghasilkan cipratan dan kena ke diri kita, maka akan menjadi najis tubuh kita, gitu, ya, akan menjadi najis karena terkena cipratan najis yang kita telah keluarkan tadi. Maka dari itu, kalau kita mau istinja, usahakan jangan di tempat yang sama, bergeser sedikit, gitu. Tujuannya biar tidak ada cipratan dari najis yang telah kita keluarkan dengan sebab air yang kita gunakan untuk istinja nggak mengenai diri kita. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Gitu. Nah, kemudian wa antas tadina minal bauli bitanahnuhi wa natsri thalatha. Dan juga bagian dari adab adalah untuk kita menuntaskan, ya, untuk kita menuntaskan dari kencing kita, ya, bitanahnuh, dengan kita berdehem sebanyak 3 kali, wan natsri, dan sambil meniriskan, gitu ya. Jadi bagian dari sunnah, ya, bagian dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana kalau kita habis kencing dengan langsung cebok, dituntasin dulu sampai tiris, gitu ya, sampai betul-betul habis. Dengan cara apa? Dengan kita berdehem, ya. Berdehem di sini maksudnya bukan cuma sekedar suara yang kita keluarkan, tapi dehem di sini maksudnya ada penekanan dari tubuh kita, ya, agar air kencing itu yang masih di dalam diri kita biar bisa keluar, gitu ya. Jadi bukan cuma suaranya doang gede gitu, bukan, tapi ada penekanan dalam diri kita untuk mengeluarkan sisa air kencing yang masih ada di dalam diri kita. Sampai ditekan tuh, ya, sampai ada penekanan, begitu ya. Adapun bersuara nggak bersuara, ya usahakan kita meminimalisir suara itu. Kalau bisa kita berdehem dengan seminim mungkin suara yang bisa kita keluarkan, itu lebih baik,
gitu ya. Itu lebih baik gitu. Sebanyak 3 kali sambil kita berdehek. Lalu bersamaan juga bi'imral yadil yusra ala asfalil ghadib, dengan kita menjalankan tangan kiri kita. Ingat, pada tangan kiri ya, tangan kiri kita menjalankan tangan kita dari bawah batang kemaluan kita. Begini contohnya, semisal ini batang kemaluan kita, ini tangan gini kita sambil urut tuh. Maksudnya diimbar yadil yusra, sambil kita menjalankan gitu, sambil leher gitu, sambil di apa namanya, kalau tadi bilang apa namanya ya, sambil diurut deh gitu ya, sambil diurut gitu biar tiris. Maksudnya sebenarnya 3 kali juga. Dan ini bagian dari sunnah juga, bagian dari sunnah juga. Karena kalau air kencing yang enggak tuntas ya, ketika kita kencing kita enggak lakukan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kemungkinan besar air kencing yang tersisa karena sebab kita enggak meniriskannya gitu ya, kita enggak mengurut tuh jadi batang kemaluan kita, sehingga masih tersisa tuh air kencing yang ada di dalam batang kemaluan kita, dan itu yang menjadi penyakit. Sekali lagi, itu yang menjadi penyakit seperti itu, timbulnya apa namanya kayak batu gitu, sehingga kalau dia sakit, kalau dikencing itu sakit gitu. Nah itu karena dia enggak bersih ya, karena dia enggak bersih. Coba dia gunakan adabnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu akan membawa kesehatan bagi dirinya. Sekali lagi, akan membawa kesehatan bagi dirinya. Jadi kita belajar ini bukan hanya sekedar kita mendapatkan kesunahan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi ada jaminan kesehatan yang diberikan ya. Sekali lagi, ada bentuk kesehatan yang diberikan dengan kita mau meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kita kalau kencing gimana kira-kira? Kita kalau kencing gimana? Pakai leher nggak nih? Apa sambil diri di bawah pohon gitu? Kayak supir angkot. Kita jangan begitu. Biar kita ada pembeda. Maksudnya pembeda bagaimana? Kita yang udah belajar, kita yang udah ngaji, jadi kita mampu menjalankan apa yang telah kita pelajari, ilmu yang udah Allah berikan, dan kita bisa amalin, gitu ya. Biar jadi bentuk kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita menjaga adab-adab di dalam kita menjalani kehidupan ya. Jadi berbicara adab bukan hanya sekedar orang tua kepada anak ya, anak kepada orang tua, dia sopan, dia punya adab tuh orang, bukan itu doang ya. Ketemu orang, nunduk, hormat, dia adabnya bagus, bukan begitu doang gitu ya. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini baru urusan sebentar di kamar mandi, belum lagi nanti kita ketika makan, ketika kita minum ya, ketika kita tidur dan lain sebagainya. Itu semua dipenuhi dengan adab-adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, kemudian wa in kunta fi sahra, jika adanya engkau berada di suatu tanah lapang, tempat terbuka maksudnya, yang memang nggak ada tempat yang dikhususkan untuk buang air ya, nggak ada toilet deh gitu ya, nggak ada toilet. Misalnya ente lagi jalan
di satu tempat yang itu udah kebelet, terus nggak ada toilet gitu ya. Nah terus bagaimana ketimbang ditahan ntar jadi penyakit gitu. Kalau mau dibuang ya silahkan, tapi tetap harus ada adatnya gitu ya. Juga tetap pakai adat. Apa saja adatnya? Kalau jika adanya engkau berada di tanah lapang atau di tempat yang terbuka, faqa'ud 'an uyunil nazirin, maka jauhi ya, jauhi dari pandangannya orang-orang yang melihat. Itu maksudnya jauhi, cari tempat yang memang nggak kelihatan orang gitu ya. Sekali lagi, cari tempat yang memang nggak kelihatan orang. Minimal tuh orang nggak bisa melihat kita ya, minimal sekalipun terlihat jauh jaraknya gitu ya, seperti itu. Dan kalau kita sudah temukan tempat seperti itu, kemudian wastatir bi syai'in in wajadtah, dan tutup, cari penghalang ya, cari penghalang untuk kita, untuk yang bisa menghalangi diri kita dari pandangan orang ya. Kalau memang di tempat terbuka, cari apakah yang bisa menghalangi aurat kita biar gak kelihatan oleh orang gitu ya. Jangan di bawah pohon di pinggir jalanan yang semua orang bisa melihat, jangan ya. Itu nggak ada adabnya namanya ya. Kencing aja pakai adab gitu ya. Buang hajat aja pakai adab. Begitu indahnya tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari hal kecil ini bisa kelihatan mana orang-orang yang pernah belajar, mana orang-orang yang mampu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dari hal kecil gini aja bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan dia mampu tuh menjaga hal-hal seperti ini ya. Bahkan kalau ente mau lebih tinggi lagi, para tasawuf, para ulama sufi ya, itu mereka sangat melarang kalau kita tuh pengen makan di pinggir jalan. Oh, itu nggak boleh banget, pantangan banget bagi ulama-ulama sufi. Kalau ente mau makan, misalnya nih, ente jalan beli pecel lele pinggir jalan, makan di jalan, pinggir jalan. Oh, itu pantangan banget gitu. Tuh seorang wali, dia udah jadi wali, dia melakukan itu bisa copot kewaliannya cuma gara-gara begitu bang ya. Itu pantangan, itu nggak boleh seperti itu bagi yaitu para kaum sufi seperti itu. Kenapa? Itu perbuatannya nggak baik. Sekali lagi, bagi kaum sufi itu perbuatannya nggak baik. Terus kalau ente mau makan bagaimana? Yang mendingan ente beli bawa pulang ke rumah seperti itu ya. Ente mau beli pecel lele nih, mau makan pecel lele misalnya, beli aja, tapi makan itu dulu begitu ya. Itu sangat dijaga tuh ya, sangat dijaga hal-hal seperti ini ya. Kita kan belum jadi orang sufi bebas dah ya. Kita masih bisa bebas gitu. Tapi kalau kita udah merasa jadi orang sufi, jangan ya. Jangan lakukan hal seperti ini. Ini bagian dari aib namanya ya. Itu yang mereka para kaum sufi, dia makan aja nggak mau kelihatan orang gitu. Makan nih nggak mau kelihatan orang, dijaga tuh. Makan itu jangan sampai kelihatan ya itu badan orang. Dan ketika ada guru-guru kita yang mereka tuh nggak mau kalau lagi makan di foto gitu ya, kalau lagi makan di video ini ya itu mereka nggak mau seperti itu, karena kurang pantas untuk dipublikasikan gitu ya. Karena itu bagian dari bentuk dari privasi seperti itu, bagian dari privasi seperti itu. Nah kemudian kan kalau orang sekarang enggak makanannya pakai di update status, makanannya dipoto gitu. Itu zaman sekarang begitu.
Hah? Ini ente pelakunya bukan kira-kira. Nah, kalau ente begitu jangan, kurang-kurangin deh, jangan gitu. Kesian orang yang ngeliat pasti lagi kepengen, yang ngeliat kepengen, udah gitu nggak punya duit ya, udah cuma bisa nahan doang keinginannya, jangan. Udah biasa-biasa aja. Kalau ente update di status, ente mau dipuji sama orang gitu, wis hebat ya, makanannya enak mulu gitu. Padahal tuh foto boleh ngambil dari Google, cuma biar dibilang enak loh sama orang. Udah jangan deh. Dan juga nggak ada manfaatnya, apa manfaatnya? Apa kira-kira manfaatnya? Nggak ada. Makanya ada pribadi begitu, kan udah hampir 2 tahun nih ya, ini nggak update status. Bukan ada teman jamaah di rumah sampai datang ke rumah cuma nanya gitu doang, Ustaz nggak pernah update status, apa jangan-jangan apa namanya status Ustaznya dibatasin, apa namanya itu kalau gitu? Iya, yang dibatasin cuma orang-orang tertentu doang yang bisa melihat gitu ya. Oh gitu deh. Anda bilang enggak, Anda emang enggak nulis status, Anda enggak pernah bikin status, mau apapun keadaannya Anda enggak pernah bikin status. Dan itu Anda yang udah jalanin kurang lebih 2 tahun. Bagi Anda, menurut Anda pribadi manfaatnya kurang, menurut Anda pribadi gitu ya. Kalau bagi teman-teman ya silahkan, kalau mau Anda pribadi gitu. Nah, jadi kalau memang kita berada di tempat yang terbuka, usahakan untuk kita mencari penghalang yang bisa menutupi diri kita agar tidak terlihat orang lain di saat kita buang hajat, gitu ya. Baik buang hadas kecil atau hadas besar. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada ya semaksimal mungkin kita menghindari dari pandangan orang lain. Dan juga diingatkan kita wala takshif aurataka qabla intihai ila mawdi'il julus. Jangan kita buka dulu nih aurat kita sebelum kita berada di tempat kita untuk buang hajat. Semisal kita mau ke kamar mandi, sekalipun di dalam rumah kita ya. Ini dari ruang tamu udah buka celana, jangan, entar buka celananya di kamar mandi di dalam gitu ya. Ini belum masuk aurat, ini belum dari dalam ya, dari ruang tamu udah buka celana pakai diangkat lagi gitu. Mending ya itu mending cakep. Ya kayaknya disuruh udahan kali. Nggak toilet begitu ya Mak. Dia nggak pakai ngomong. Ada lagi ngomong matiin aja tuh begitu ya. Dia mau jadi anak komplek. Toilet. Kalau tidur nggak boleh malam-malam. Gitu. Salam. Jadi jam 7, jam 8 tuh dia udah melek tuh pagi-pagi, terus kayak PNS gitu. Nah, dah. Jadi sekali lagi jangan kita buka aurat kita, jangan kita singkap dulu tuh aurat kita sebelum kita sampai di tempat kita buang hajat. Ya. Artinya kalau kita sebelum masuk kamar mandi jangan kita buka dulu aurat kita. Entah ada bukanya kalau dari kamar mandi. Gitu. Lalu kemudian wala tastaqbil qiblata wala tastadbirha.
tastaqbil, dan jangan engkau hadapkan, jangan engkau hadapkan dirimu al-qiblata akan kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan engkau membelakanginya. Jangan engkau menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tuh, orang dulu mau bikin WC aja kan pakai adab gitu, ya. Mau naruh posisi apa namanya, kloset gitu ya, kloset apa namanya, apa namanya sebutnya, ya itu kloset ya, apa? Ya itu kloset kan. Nah, mau naruh gitu dong, tuh posisinya pakai dilihat, ya, kiblat mana ini, biar nggak membelakangi atau menghadap kiblat. Itu bagian dari adab gitu, ya. Jangan kayak teman aneh, ada punya teman nih, ya, itu lagi mau ke Tanggul, ya, ini nyata ini, habis ngaji begini, udah nggak lama ke Tanggul, ikut dia ke Tanggul, sampai di rest area, udah tuh paling mengencing kan, segala macam, udah. Ini anak lama banget kamar mandi, aneh pikir di mulus sekali ini kelamaan, apa gimana sampai perut tarik lagi, lama kan. Pas dia keluar, aneh tanya, ya, ini orang yang saya kenal deh, ini orang pernah ada aja kesini kok, ini orang. Iya, dia tanya, ente orang nggak mau mandi? Iya Ustaz, aneh dari kiblat dulu kemana? Ya salah. Memang penting. Jadi dia mencari arah kiblat dulu mana? Emang kenapa begitu? Kan habis ngaji, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Pas dalam kamar mandi, aneh bingung mana ya kiblat arahnya. Sampai aneh buka handphone, aplikasi nyari kiblat kemana arahnya gitu. Salah. Aduh. Dan ini nyata ada pernah diajak juga ke sini, ya udah berapa kali yang ajak, yang pas lagi makhluk yang bukan nyolekin minyak wangi, yang itu dicolekin minyak angin, yang dicolekin presker. Ya maklumin aja dah, orang kurang seperempat kan gitu. Tapi ada sahabat pede tuh orang gitu. Pikir makhluk yang cakep nih, dia langsung maju aja. Minyak wangi, orang kaki punya minyak wangi juga. Pas dicium sekarang biasa. Artinya suatu pelajaran, itu ternyata ada orang kayak begitu gitu. Ya. Tadi ya sampai sini. Sampai sini Allah.